adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Hari ini kita akan bersama-sama memuji, menyembah dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebelum itu, Kak Nanda akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih sekarunia-Mu dalam hidup kami masih ada hingga saat ini. Bapa, sekarang kami akan mulai ibadah online kami. Engkau tuntun sertai dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan sebab kita adalah anak-anak yang istimewa di mata Tuhan.
ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Oh ya, amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah, dititipkan kepada orang tua dan akan dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama membantu. Mari
Shalom anak-anak yang di rumah, apa kabar? Semua anak-anak yang di rumah, Pak Handri doakan semua anak-anak dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kalau ada yang sakit, Pak Handri doakan cepat pulih, cepat sehat, sehingga bisa beraktivitas kembali. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami untuk kami dapat bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Beri kami pengertian, beri kami kemampuan untuk memahami firman Tuhan, dan beri kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, mimpi juru minuman dan juru roti. Nanti anak-anak di rumah baca sama orang tuanya ya. Kisah hari ini bercerita tentang Yusuf yang ada di penjara. Yusuf bersama dengan para tahanan yang lain, ada juru minuman, ada juru roti, dan mereka semua adalah orang-orang kepercayaan dari raja, dan mereka pun harus masuk ke dalam penjara. Nah, bagaimana Yusuf bisa berada di dalam penjara? Kita mengingat cerita minggu lalu bahwa Yusuf bersama dengan kakak-kakaknya mengembalakan kambing domba di padang, dan ternyata karena kakak-kakaknya cemburu, kakak-kakaknya iri hati dengan Yusuf yang menjadi anak kesayangan dari ayahnya, mereka pun akhirnya membuang Yusuf ke dalam sumur yang kering. Minggu lalu Kak Angel sudah bercerita. Dan bukan hanya mereka membuang Yusuf ke dalam sumur, mereka pun menjual Yusuf menjadi budak di pedagang yang lewat pada tempat itu. Dan sungguh sedih, sungguh sangat menyakitkan karena justru orang-orang terdekat, keluarga terdekat yang menjual Yusuf menjadi budak. Dan bukan hanya sampai di situ. Setelah itu Yusuf berada di Mesir, di suatu bangsa yang belum dia ketahui budayanya, suatu bangsa yang sangat maju pada waktu itu, suatu bangsa yang sangat besar pada masa itu. Yusuf tidak mengerti budaya, Yusuf tidak tahu apa yang terjadi di sana, tapi dia ada di sana, dan di dalam kasih Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, Yusuf seorang anak muda yang bekerja keras, seorang anak muda yang mau belajar. Akhirnya Yusuf berada di rumah kepala pengawal raja yang bernama Potifar. Nah, Yusuf ada di sana, dan karena kerja kerasnya Yusuf, karena kemampuannya Yusuf mendapat kepercayaan dari Potifar. Yusuf dipercayakan mengatur semua keperluan Potifar. Yusuf mengatur semua keuangan Potifar. Yusuf mengatur semua apa yang harus dimakan oleh Potifar. Jadi Yusuf masuk ke dalam orang-orang yang sangat dipercayai oleh kepala pengawal raja yang bernama Potifar. Secara finansial Yusuf sangat sukses. Yusuf cukup sukses. Secara kedudukan orang tangan kanan dari pengawal raja, Yusuf pun cukup sukses. Dia sangat berhasil. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah kesuksesan Yusuf, ternyata ada pencobaan yang datang menghadang Yusuf. Kalau anak-anak baca di rumah, pencobaan atau godaan itu datang dari istri Potifar yang berusaha untuk menggoda Yusuf. Sebuah pesan dari Pak Handri buat anak-anak bahwa godaan terbesar selalu datang saat ada di puncak kesuksesan seseorang. Oleh karena itu firman Tuhan selalu mengingatkan kita, berjaga-jagalah. Dan Yusuf pun harus menghadapi godaan dan pencobaan.
Tetapi bagaimana respon Yusuf saat cobaan dan godaan itu datang? Yusuf dengan tegas dan berani menolak. Yusuf dengan tegas dan berani bilang tidak terhadap cobaan dan godaan yang datang. Nah, bagaimana Yusuf bisa menang? Bagaimana Yusuf bisa melawan godaan? Bagaimana Yusuf bisa melawan pencobaan yang datang terhadap dia? Yang pertama, Yusuf tidak terpengaruh oleh situasi, oleh keadaan, dan oleh lingkungan di sekitarnya. Yusuf tidak cepat terpengaruh. Walaupun keadaan, walaupun situasi, walaupun lingkungan di sekitarnya bisa membawa dia masuk ke dalam pencobaan dan dia berdosa, tapi Yusuf tidak terpengaruh sama sekali. Yusuf tetap berkata tidak terhadap dosa. Yang kedua, Yusuf tidak mau tertipu oleh bujukan dan rayuan yang membuat dia harus jatuh ke dalam dosa. Yusuf berkata tidak, dan Yusuf lari menjauhi dosa. Nah, ini 2 poin yang membuat Yusuf tegas dan berani menolak godaan tersebut. Nah, apa yang membuat Yusuf tidak terpengaruh? Apa yang membuat Yusuf tidak mudah tertipu oleh bujukan dan rayuan yang membuat dia jatuh ke dalam dosa? Nah, ini dia, ternyata di ayat yang ke-39 ayat 9b, Kejadian 39 ayat 9b, Pak Andri bacakan buat kita. Yusuf bilang begini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ternyata yang membuat Yusuf tidak mudah terpengaruh, yang membuat Yusuf tidak mudah jatuh ke dalam rayuan, bujukan, dosa, ternyata Yusuf selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yusuf percaya bahwa Allah ada dan Allah melihat semua perbuatannya. Wow, Yusuf begitu luar biasa berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yusuf berpegang teguh kepada Tuhan. Yusuf tidak pernah melepaskan Tuhan. Jadi begitu bujukan datang, situasi, keadaan, lingkungan menggoda dia, Yusuf tetap berpegang kepada firman Tuhan. Begitu bujukan, rayuan, godaan datang, pencobaan itu datang, Yusuf tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Poin pertama, selalu atau tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan walaupun keadaan, walaupun situasi, walaupun lingkungan di sekeliling kita tidak mendukung kita, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan melihat. Ada satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dia bilang begini, firman Tuhan berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikiannya tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, anak-anak yang di rumah, ternyata Yusuf berani dengan tegas melawan dosa dan menang terhadap pencobaan. Nah, ini yang membuat Yusuf akhirnya difitnah oleh istri Potifar dan masuk ke dalam penjara. Nah, anak-anak yang di rumah pasti kalau anak-anak berpikir kritis, pasti anak-anak bilang begini, loh kita sudah lakukan firman Tuhan, kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, Yusuf sudah taat terhadap firman Tuhan, Yusuf sudah melakukan firman Tuhan, tetapi kok kenapa Yusuf harus masuk ke dalam penjara? Di sana ada penderitaan, di sana ada kesedihan. Kenapa? Nah, anak-anak, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, jalan Tuhan bukanlah jalan kita, tetapi dalam setiap situasi
Tuhan sedang mengerjakan masa depan, rancangan, jalan yang mendatangkan damai sejahtera dan juga hari depan yang penuh harapan. Terus kita bertanya, bagaimana Yusuf bisa memiliki damai di dalam penjara? Bagaimana Yusuf bisa punya masa depan di dalam penjara? Nah, kita akan sama-sama belajar dari cerita hari ini. Nah, Yusuf ada di dalam penjara, di mana penjara itu penjara khusus para tahanan raja. Jadi di dalam penjara itu ada tahanan-tahanan yang khusus, mereka memang ada di dalam lingkungan istana. Ada juru minuman, orang yang sangat dekat dengan raja, yang harus minum apapun minuman yang diminum oleh raja, dia yang harus minum duluan sebelum dia mempersembahkan kepada raja. Orang yang sangat dekat dengan raja ada di dalam penjara itu. Juru roti, apapun makanan yang raja makan harus lebih dahulu dimakan oleh juru roti itu. Jadi ada orang-orang yang sangat dekat dengan raja dan mereka pun ada di dalam penjara itu. Nah, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf waktu dia ada di dalam penjara? Nah, ternyata Tuhan sedang membawa Yusuf untuk melatih Yusuf di dalam penjara. Latihan apa yang Yusuf sedang latihan di dalam penjara? Ternyata Tuhan sedang melatih kemampuan Yusuf untuk melihat masa depan lewat mimpi-mimpi. Nah, itu satu kemampuan atau potensi yang sedang dilatih oleh Tuhan. Jadi Yusuf punya kemampuan melihat masa depan. Nah, di dalam penjara itu ternyata juru minuman bermimpi. Juru minuman bermimpi bahwa dia bermimpi ada tunas anggur dengan 3 carang yang walaupun masih bertunas ternyata tiba-tiba berbunga dan akhirnya berbuah. Dan lewat buah itu sang juru minuman dalam mimpinya mempersembahkan minuman ke piala Firaun dan memberikan piala itu untuk Firaun dan Firaun minum. Ternyata Yusuf mampu mengartikan mimpi dari juru minuman itu bahwa dalam 3 hari ke depan engkau akan kembali ke dalam pekerjaanmu, engkau akan keluar dari penjara dan Firaun akan mengangkat engkau menjadi orang kepercayaannya. Nah, itu pun akhirnya terjadi. Bagaimana dengan juru roti? Juru roti pun sedang bermimpi bahwa dia sedang memikul di kepalanya 3 bakul tempat roti dan ada banyak makanan di atas kepalanya. Dan tiba-tiba ada burung yang datang memakan makanan di atas kepalanya. Dan Yusuf pun bisa melihat masa depan dari juru roti ini. Yusuf pun mengartikannya bahwa dalam 3 hari ke depan engkau akan dihukum dan engkau akan selesai dalam hidupmu. Nah, anak-anak yang di rumah, ternyata di dalam penjara Tuhan melatih Yusuf, Tuhan melatih skill, Tuhan melatih potensi, Tuhan melatih kemampuan Yusuf untuk bukan hanya sekedar bisa melihat masa depan, tapi dia mampu mempersiapkan masa depan dengan baik. Tuhan melatih Yusuf untuk bisa melatih strategi, bisa menghadapi masa depan. Nah, anak-anak yang di rumah, luar biasa ya Tuhan kita, bahwa di dalam penjara pun Tuhan sedang bekerja dan Tuhan sedang memimpin anak-anak Tuhan. Nah, apalagi yang dilatih oleh Tuhan? Ternyata di dalam penjara, di ayat yang ke-23 nanti anak-anak baca di rumah bahwa mereka waktu juru minuman sudah kembali mendapat kepercayaan dari Raja Firaun, dia melupakan Yusuf. Apa yang mau Tuhan latih bagi Yusuf? Tuhan mau melatih bahwa Yusuf, engkau tidak boleh mengandalkan siapapun selain Tuhan. Berarti Yusuf bergantung penuh, percaya penuh hanya kepada Tuhan. Nah, di dalam penjara pun
Tuhan melatih Yusuf untuk tidak tenggelam di dalam kekecewaan. Bagaimana bisa Yusuf kecewa? Bisa karena Yusuf dilupakan oleh juru minuman yang sudah kembali ke dalam pekerjaannya. Wow, siapa yang pernah dilupakan oleh teman-teman dekat? Siapa yang pernah dilupakan oleh keluarga? Siapa yang pernah dilupakan oleh saudara-saudaranya? Sangat sedih, sangat sakit, sangat kecewa. Ternyata di dalam penjara itu Tuhan melatih Yusuf supaya tidak tenggelam di dalam kekecewaan. Yusuf belajar mengampuni. Nah, anak-anak yang di rumah, ternyata jalan Tuhan bukanlah jalan kita, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan apa yang Tuhan bilang bahwa di dalam segala situasi yang berat pun Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, poin kedua dari cerita firman Tuhan hari ini adalah pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat dan juga tidak terlambat. Semua tepat pada waktu Tuhan. Yang Tuhan minta kita tetap percaya, kita tetap taat, kita tetap setia, berpegang teguh kepada firman-Nya. Oleh karena itu anak-anak yang di rumah, penting sekali untuk anak-anak membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan yang mampu menjaga, firman Tuhan yang mampu melindungi kita dari bujuk rayu dosa, dari pengaruh dunia, dari situasi yang membawa kita jauh dari Tuhan dan melakukan dosa. Mazmur 119 ayat yang ke-9 bilang begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dua poin yang menjadi pelajaran kita hari ini, anak-anak yang di rumah, kalau mau catat silakan. Yang pertama, berpegang teguh kepada firman Tuhan walaupun situasi, keadaan dan lingkungan tidak mendukung kita. Karena apa? Karena Tuhan ada, Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Poin yang kedua, pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya Tuhan. Yang Tuhan minta kita tetap taat dan setia pada firman-Nya. Nah, anak-anak yang di rumah, Pak Andri berharap dua poin ini menolong kita semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada siang hari ini, pada hari ini. Tuhan Yesus tolong anak-anak untuk kami semua terus berpegang teguh kepada firman-Mu walaupun situasi tidak mendukung kami, keadaan tidak mendukung kami, lingkungan tidak mendukung kami mau tetap berpegang teguh kepada firman-Mu karena kami percaya Tuhan ada, Tuhan melihat, dan Tuhan mau menolong kami. Dan kami juga mau percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya, dan itu indah pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang di rumah, biar mereka tetap percaya dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Mereka cinta firman Tuhan, mereka merenungkan firman Tuhan, mereka baca firman Tuhan, mereka renungkan firman Tuhan, dan mereka lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan Yesus tolong sehingga Indonesia tetap kuat di musim ini dan tetap kokoh
untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Provinsi NTT, Gubernur NTT, Wakil Gubernur dan seluruh jajarannya ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam hikmat Tuhan. Kami berdoa bagi Kota Kupang, Wali Kota Kupang, Wakil Wali Kota Kupang dan seluruh jajarannya ada dalam hikmat, ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan juga memberkati gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang, untuk tetap bertumbuh, tetap menjadi gereja yang membawa pesan pemulihan bagi banyak orang tentang Kristus dimanapun gereja kami berada. Kami berdoa Tuhan buat gembala kami, Bapak Pendeta Charles bersama ibu dan anak-anak. Tuhan memberkati, Tuhan beri perlindungan, Tuhan beri hikmat untuk terus memimpin gereja Tuhan mencapai apa yang Tuhan mau. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dari jemaat dewasa sampai anak-anak, ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati anak-anak 3G Kids kami Tuhan yang ada di rumah bersama orang tua, masa depan mereka sungguh ada. Berkati pendidikan mereka, berkati studi mereka, berkati masa depan mereka, beri mereka kekuatan kesehatan yang terbaik dan mereka menikmati masa kanak-kanak mereka di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya anak-anak kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin.